Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu yang melamar P3K khusus penata layanan teknis operasional dalam keadaan sehat-sehat. Kali ini saya bawakan soal-soal P3K penata layanan teknis operasional bagian yang 10 serta pembahasannya. Kita langsung ke soal yang pertama. Salah satu kompetensi penting bagi seorang penata layanan operasional adalah kemampuan komunikasi. Mengapa hal itu penting? A. Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan pribadi. B. Untuk menjaga hubungan baik dengan pihak luar tanpa berfokus pada pekerjaan. C. Untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka. D. Untuk menghindari komunikasi dengan pihak lain agar tidak terjadi konflik. Jawabannya adalah yang C. Untuk memastikan setiap pihak dalam operasional memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan efektif, sehingga maksud dari pesan tersebut dapat dipahami oleh lawan bicara. Kemampuan komunikasi yang baik dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya mempermudah pertukaran informasi, memperkuat hubungan dengan klien dan pelanggan, memfasilitasi problem solving, meningkatkan produktivitas dan kredibilitas, mendukung proses adaptasi di lingkungan kerja. Beberapa contoh skill komunikasi yang dapat dimiliki seorang penata layanan operasional adalah: yang pertama, komunikasi verbal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata sebagai media informasi. Yang berikutnya, active listening, yaitu sikap fokus ketika berkomunikasi dengan lawan bicara. Yang berikutnya, adaptasi, yaitu kemampuan untuk mengubah metode komunikasi sesuai dengan partner diskusi percaya diri, menghargai pendapat orang lain, artikulasi yang jelas. Itu dari pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam sebuah instansi, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan pihak lain? A. Mengabaikan perbedaan pendapat dan fokus pada tugasnya sendiri. B. Mengadakan rapat secara berkala dan memastikan setiap pihak memahami perannya masing-masing. C. Memberikan semua tanggung jawab pada satu pihak untuk efisiensi. D. Membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak lain. Jawabannya adalah B. Mengadakan rapat secara berkala dan memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing. Kita lihat pembahasannya. Saat semua pihak terkoordinasi dengan baik, maka akan tercapai beberapa hal seperti tujuan yang memuaskan semua pihak terkait, tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, tidak terjadi tumpang tindih tugas, komitmen semua pihak tinggi, informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak, pelaksanaan tepat waktu, semua masalah terpecahkan, tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing stakeholder. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan kolaborasi, produktivitas, dan kualitas hasil. Koordinasi juga dapat mengurangi risiko miskomunikasi, tumpang tindih pekerjaan, dan penundaan. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika terdapat keterlambatan dalam penyediaan logistik penting untuk kegiatan operasional, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? A.
menghentikan semua kegiatan operasional hingga logistik tersedia. B. Mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan logistik sementara. C. Menunggu hingga logistik datang tanpa mengambil tindakan. D. Mengalihkan tanggung jawab logistik kepada pihak lain. Jawabannya adalah yang B. Mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan logistik sementara. Kita lihat pembahasannya. Beberapa masalah yang terjadi dalam logistik adalah A. Barang rusak di perjalanan, minimnya informasi dan komunikasi, permasalahan infrastruktur, biaya pengiriman, kualitas barang dan produksi yang buruk, transportasi yang tidak efisien. Berikut beberapa solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam penyediaan logistik. Yang pertama, manfaatkan teknologi. Gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu, seperti sistem manajemen rantai pasokan, GPS tracking, dan absensi online. Yang berikutnya, kolaborasi dengan pemasok. Berbagai informasi persediaan secara real time dengan pemasok untuk menghindari kekurangan stok dan keterlambatan. Optimalkan rute pengiriman. Gunakan teknologi untuk mengatur rute pengiriman yang paling efisien. Pantau proses produksi. Pastikan proses produksi berjalan lancar dan tepat waktu dengan memantau dan berkomunikasi dengan pihak pabrik. Rencanakan cadangan. Siapkan rute alternatif dan rencana tindakan darurat untuk mengatasi masalah logistik. Monitor cuaca, pantau perkembangan cuaca, dan miliki rencana darurat untuk mengatasi gangguan cuaca. Optimalkan tata letak gudang. Minimalkan jarak tempuh dalam pengambilan barang dengan pengoptimalan tata letak gudang. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa yang menjadi perhatian utama seorang penata layanan operasional dalam pengelolaan infrastruktur operasional? A. Meningkatkan penggunaan teknologi tanpa memperhatikan kesiapan pengguna. B. Menjamin bahwa semua fasilitas dan perangkat operasional selalu dalam kondisi baik. C. Mengurangi biaya perawatan fasilitas meskipun kualitasnya menurun. D. Membeli infrastruktur baru setiap kali ada kerusakan kecil. Jawabannya adalah B. Menjamin bahwa semua fasilitas dan perangkat operasional selalu dalam kondisi baik. Kita lihat pembahasannya. Pengelolaan infrastruktur operasional mencakup beberapa hal seperti yang pertama, desain implementasi infrastruktur IT, merancang arsitektur jaringan dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta mengimplementasikan solusi infrastruktur seperti server, storage, dan layanan cloud. Yang kedua, manajemen dan pemeliharaan infrastruktur, memantau kinerja jaringan dan sistem, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan upgrade untuk memperbarui infrastruktur. Yang ketiga, keamanan jaringan dan sistem, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan, melakukan pemantauan keamanan, dan merespon insiden keamanan. Yang berikutnya, penanganan insiden dan pemulihan bencana, menyusun rencana pemulihan bencana dan menguji efektivitasnya secara berkala. Yang terakhir, pengelolaan data dan backup, mengelola storage, backup, dan recovery data untuk memastikan data organisasi aman. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Anda menghadiri wawancara kerjasama bersama teman. Salah satu teman memiliki kelebihan karena ayahnya bekerja di perusahaan tersebut. Sikap Anda: A. Tetap yakin dengan kemampuan diri dan melakukan yang terbaik. B. Menanyakan kepada teman mengenai isi wawancara. C. Menenangkan diri dan berdoa agar hasilnya terbaik. D.
meninggalkan perusahaan karena merasa tidak ada peluang? Jawabannya adalah yang A, tetap yakin dengan kemampuan diri dan melakukan yang terbaik. Kita lihat pembahasannya. Untuk melakukan yang terbaik dan mengembangkan kemampuan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui potensi diri. Setiap orang memiliki potensi unik yang bisa dikembangkan. Anda bisa menjelajahi diri sendiri, menggali passion, dan membuat daftar pencapaian. Yang kedua, memiliki kesadaran diri. Anda bisa memahami perasaan dan perilaku diri sendiri serta dampaknya pada orang lain. Yang ketiga, memiliki komitmen. Anda bisa berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang keempat, memiliki motivasi diri. Anda bisa memotivasi diri sendiri dengan berhenti menyalahkan orang lain, menerima dan menghadapi masalah, dan menghargai perubahan. Yang berikutnya, menentukan tujuan. Anda bisa menentukan tujuan dan memulai dari hal kecil dan yang mudah. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam sebuah proyek, Anda mendapatkan masukan yang beragam dari tim lintas budaya. Bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat tersebut? A. Mengabaikan pendapat yang berbeda dan menjalankan rencana awal. B. Mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. C. Memprioritaskan pendapat dari pihak mayoritas. D. Menghentikan proyek sementara untuk menyelesaikan perbedaan. E. Mengikuti pendapat atasan saja. Jawabannya adalah yang B, mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Kita lihat pembahasannya. Untuk mengatasi masalah yang timbul dalam komunikasi lintas budaya, Anda bisa meningkatkan kesadaran dan kesetaraan diri. Tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing, Anda bisa memahami pentingnya toleransi dalam keberagaman. Bersikap terbuka terhadap perbedaan nilai, kepercayaan, sikap, dan perilaku. Menghindari stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka dapat menyebabkan kesalahpahaman. Perhatikan bahasa tubuh. Selain komunikasi yang verbal dan tertulis, komunikasi nonverbal seperti gestur dan bahasa tubuh juga dapat memberikan kesalahpahaman. Pelajari bahasa lokal. Mengabaikan bahasa lokal atau enggan mempelajarinya dapat membuat Anda kehilangan pemahaman arti tertentu. Lakukan pelatihan komunikasi lintas budaya. Pelatihan ini dapat menjelaskan perbedaan gaya komunikasi dan cara menghadapi tantangan yang timbul dari perbedaan tersebut. Terapkan etika komunikasi yang konsisten. Etika komunikasi yang baik seperti kesopanan, penghormatan terhadap perbedaan budaya, dan adaptasi komunikasi harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Manfaatkan teknologi. Teknologi dapat menjembatani kesenjangan geografis dan budaya. Itu dia pembahasannya. Demikianlah soal-soal P3K khusus penata layanan teknis operasional bagian yang 10 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.